Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ingin dengar pendapat pakar hukum tata negara yang lain. Margarito Kamis. Apa bang? Iya, sesuai judul tadi. Iya bang. Apa? Boleh nggak tuh presiden kampanye? Boleh. Menurut undang-undang. Boleh. Ya, kenapa? Boleh. Alasannya? Begini bang, apapun itu ya gitu ya. Pertanyaan saya sebagai orang hukum, dari mana abang punya hak? Hak dalam ilmu hukum cuma ada dalam hukum, tidak yang lain. Di luar apapun itu. Tidak. Kewajiban juga begitu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Anda tidak memperoleh hak dalam bernegara ini karena Anda punya kedudukan tinggi, kedudukan rendah, punya istimewa ini. No, hukum. Suka atau tidak, senang atau tidak. Itu yang mau saya bilang adalah hukum adalah pernyataan otoritatif yang memberikan standar pada setiap orang tentang apa yang bisa dan apa yang tidak. Tidak di luar itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Jadi haknya Pak Jokowi di mana nih? Situ tadi. Yang tadi pasal berapa tadi itu? 299 itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Apakah maksud membuat undang-undang begitu? Ya, Bang, abang belajar juga. Saya masih di kampung udah baca abang punya tulisan-tulisan di forum keadilan itu, di bagian itu. Bang, kalau kita mau ngecek, yang tadi abang bilang itu, baca risalah. Pertanyaannya adalah, apakah risalah itu hukum atau hukum di pasal? Saya tanya abang. Supaya clearin. Hukum itu ada di pasal dalam undang-undang atau di risalah. Abang, saya tahu, abang suka banget dulu itu bicara mengenai memori Van Tohliting kan, penjelasan kan itu kan. Hukum itu di pasal atau di risalah? Saya mau tanya. Nah, di undang-undang. Suka atau tidak, senang atau tidak. Anda mau bilang itu super positifis atau yang lain yang sejenis dari itu, urusan lain. Tidak. Tapi Bibitri tadi bicara, itu soal lain. Itu tadi soal tafsir. Tadi dia bicara tafsir. Abang bicarain tafsir, interpretasi. Dan abang, semua orang hukum silakan cek. Ilmu hukumnya. Titik tolak tafsir, teks. Suka atau tidak, senang atau tidak. Tanya semua. Titik tolak tafsir, teks. Kalau teksnya ngaco, baru pindah. Apakah itu struktur yang tadi dia bilang sistematik itu, cek antar pasal, antar undang-undang, dan kalau antar pasal, antar undang-undang ada prinsipnya. Suka atau tidak? Hah? Ya sudah lah. Sebab begini, oh no, begini. Tadi bicara-bicara begitu ya. Nanti undang-undang begini, nanti begini. Saya ini punya guru namanya Ismail Suni, almarhum. Sama guru kita. Ya? Sama guru kita. Ah itu dia. Beliau itu mengajari saya. Bang, suatu hari dia bilang sama saya begini. Margarito, kamu tahu, saya orang yang berada di depan bela undang-undang subversif. Dulu kan masih PNPS tuh. 11. Ya, 11263 tuh. 63. Lalu 66 itu diangkat menjadi undang-undang. Margarito, saya kasih tahu sama kamu ya, satu hari nanti kamu jangan fanatik terhadap undang-undang, jangan fanatik terhadap penguasa. Kamu lihat saya, undang-undang itu saya yang bela, habis-habisan saya bela, harus dipertahankan. Kamu tahu, saya dimasukin penjara tanpa pengadilan hampir 1 tahun, 1 tahun 1 bulan. Dengan undang-undang itu yang saya bela itu. Suka atau tidak? Ada masalah memang. Sebab kalau kita, itu sebabnya bang, kita mesti, ini supaya clear. Jangan aneh-aneh. Mengapa saya bilang jangan aneh-aneh? Kalau Anda sekali lagi tadi misalnya ada pasal, ada moral. Saya mau tanya, Anda pakai apa? Bernegara pakai apa? Pakai moral atau pakai pasal? Pakai undang-undang? Pakai undang-undang dasar? Saya mau tanya. Mari kita clear itu.
Jangan karena kita nggak suka, saya ini, abang, ya kita ini tahu lah, orang-orang Indonesia tahu kan, kurang apa. Dulu saya kurang apa, kritik sama Jokowi ini. Saya masih ingat betul kita masih di Borobudur itu. Suatu hari ada beberapa teman, saya bicara impeach kok, orang belum bicara mengenai impeach, saya udah bicara impeach waktu itu. Dan saya ingat sekali ada orang yang challenge, teman-teman saya, yang challenge pada waktu, enggak Margarito, oke lah. Tapi dari by law, kalau misalnya mau gitu, bisa kok. Jadi loophole di mana-mana pasti ada. Bahasa undang-undang itu selalu dan punya potensi tafsir lebih dari satu arti. Dan karena itu disediakan prinsip-prinsipnya. Misalnya nocitur associis, justem generis, unius apa satu itu gitu. Yang kayak gitu itu loh. Jadi tidak sembarangan kita tafsir. Tafsir struktur cuma satu loh. Mari kita cek. Misalnya, ini urusan tafsir menafsir ini gitu ya. Seringkali misalnya orang mengatakan bahwa ini presiden masa jabatannya sudah mau berakhir, tidak boleh melakukan tindakan ini dan tindakan itu. Abang tahu nggak? Judicial review pertama di Amerika gitu ya. Yang dibilang, yang orang bola-balik bicara mengenai John Marshall itu. Tahu nggak? Itu kan disebut dengan midnight judges. Karena besoknya mau berakhir, masih diangkat juga itu orang calon-calon hakim itu. Midnight judges itu. Besok ini. Nah sebab kalau ini kita tidak bicara kayak begini, maka orang bilang, itu kan tidak etik, itu kan begini, itu secara moral, bla 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 bla. Tapi mari, sebagai orang hukum ya, Anda masa jabatannya 5 tahun. Dari hari H sampai dengan hari X misalnya. Hari X gimana? Berakhir nggak di situ? Berakhir di situ. Tidak ada dimisioner misalnya. Misalnya kayak gitu. Yang begini-begini ini mesti dibikin clear. Sebab kalau tidak kacau ini negara. Kacau balau Pak. Sistem hukum itu sistem yang berisi perintah, larangan. Tidak di luar itu. Tidak di luar itu. Sistem hukum bukan sistem moral. Sistem hukum bukan sistem etik. Kalau kita nilai hukum pakai etik, jangan ketemu. Kacau, tidak ada kepastian. Kalau kita nilai hukum pakai moral, nggak ada kepastian. Mengapa? Karena hukum, moral, etik itu tertanam pada rasa. Rasa Bang Karni dengan rasa saya mengenai satu soal berbeda. Orang bisa, ini satu bilang pantas, karena itu bicara mengenai pantas, mengenai tidak pantas. Boleh, tapi kalau hukum tidak. Ini salah, ini benar, titik. Tidak ada di luar itu. Kecuali kalau kita mau bikin kacau, supaya sistem hukum itu kita runtuhkan pakai dengan pakai nilai, pakai moral, nilai, pakai etika dan segala macam. Saya dengar kok orang bicara di atas hukum ada etika. Saya mau tanya, dari mana orang memperoleh pandangan atau keyakinan atau apapun yang sejenisnya itu mengenai sesuatu itu baik atau buruk? Dari mana orang memperoleh? Sesuatu itu pantas atau tidak? Dari mana orang memperoleh? Kalau kita mau bikin pendek, based on natural law, sunnatullah dalam Islam. Itu bisa dipaksakan sembarangan? Tidak bisa. Sesuatu yang bermoral, sesuatu dari sudut pandang abang atau sudut pandang Kodari ini bermoral atau ini etis, tapi dari sudut orang lain itu boleh aja, tidak etis. Itu biasa saja tuh, bukan sesuatu yang imperatif. Bisa dilakukan. Nah karena itu, karena tidak bisa dipaksakan dari luar, karena itu berakar di dalam, maka bikin hukum supaya bisa dipaksakan oleh orang yang punya otoritas. Tidak kurang dan tidak lebih. Kita jangan kacaukan. Kalau kita nilai hukum dan moral, game over bangsa ini. Jangan jalan hukum ya, kita nggak mau ya sudah. Begitu itu. Sama dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu takar pakai orang banyak, semua orang bilang salah, salah itu. Semua orang bilang benar, benar itu. Tidak ada standarnya. Fasis. Dan itu yang dilakukan oleh Hitler misalnya. Jadi kita mesti clear di sini. Jelas kok. Kalau misalnya presiden itu, siapapun dia, dibilang hanya bisa kampanye, kalau dia capres, ngapain dibilang presiden punya hak untuk berkampanye? Ngapain? Karena setiap capres, siapapun dia, pasti punya hak. Tidak mungkin ada capres yang tidak punya hak.
penggunaan hak itu digantungkan atau disandarkan pada sejumlah syarat. Yang kalau syarat itu tidak terpenuhi, perbuatan itu menjadi tidak sah. Dalam hukum ukurannya adalah sah dan tidak sah. Tidak ada pantas dan tidak, bukan pantas dan tidak pantas. Suka atau tidak, senang atau tidak. Makanya nih, saya di LC beberapa waktu lalu, masih di yang live itu juga saya sudah pernah bilang gitu ya. Suatu hari Sayyidina Ali itu kehilangan baju besi dan dia bawa masalah itu kepada Hakim Suraih. Dia pemimpin, begitu. Dia pemimpin kan. Tapi apa? Dia tidak bisa buktikan barang yang itu dicuri oleh si Yahudi itu. Dia tidak bisa. Karena saksinya cuma dua, anaknya dengan pembantunya. Dan menurut kaidah fikih tidak bisa. Enggak bisa. Karena ini anak terikat darah dengan Anda, dia tidak akan jujur. Ini orang yang berada di kekuasaan Anda tidak akan jujur. Dalam kaidah fikih tidak bisa. Kalah. Orang itu kalah. Si Sayyidina Ali kalah. Oh, dia pemimpin. Mau bilang apa? Lalu orang bilang, itu kan formil. Lalu apa mau bilang? Sayyidina Ali menyerah tuh. Begitu Bang, jadi bagi saya clear. Masalah teknisnya adalah, kalau kita mau bicara begitu ya, kemana dia cuti. Bagaimana dia menyatakan cuti itu tidak dipecahkan dalam undang-undang. Itu yang mesti dipikirkan, kemana dia. Dia cuti, surat pernyataan cuti atau menyatakan cuti itu di mana? 24 jam itu orang itu presiden. 24 jam. Dia tidak punya status pribadi. Dia presiden, dia presidensi. Suka atau tidak. 24 jam. Jadi kemana dia berhenti? Suratnya dia berhenti itu, dia cuti beberapa hari atau beberapa jam atau beberapa. Kemana surat itu mesti dikasih? Tidak dinyatakan. Pak Yusril bilang, sudah dia bikin kepres saja. Saya berpendapat, enggak. Yang paling mungkin kalau kita mesti kita lakukan itu adalah dia menyurat atau memberitahukan kepada DPR karena tindak tanduk dia sebagai presiden dinilai oleh DPR. Itu yang paling mungkin. Tapi kalau dia menyatakan sendiri, bagi saya itu juga tidak terlalu tepat. Kita mesti membiasakan diri berpendapat tidak karena apa? Saya bolak-balik bilang kita mesti sekali lagi membiasakan diri untuk berpendapat menilai sesuatu tidak karena posisi kita. Perkara kita berbeda itu soal lain. Tapi jangan karena posisi kita menentukan kemana kita pergi. Tapi level penalaran. Bobot penalaran. Level reasoning. Abang tahu kan? Tadi abang kutip Thomas Hobbes. Saya mau kutip Cicero. Hal tertinggi dalam hukum itu adalah reasoning. Sir Edward Coke, reasoning. Itu yang mesti kita sajikan. Sehingga ya kalau putusan begini, apa? Mengerti putusan kan mesti mengerti, akhirnya kan kita mesti mengerti rasionya itu. Reasoningnya. Kita berbeda pendapat. Di situ oke, tapi kalau sudah putus mau apa? Enggak ada pilihan Bang. Jadi lalu apa? Saya rasa itu yang paling pokok kita mesti mengerti, membaca aturan ini. Saya sekali lagi berpendapat mau disebut saya positivis atau tidak, formalis atau tidak, urusan lain. Urusannya adalah kita bersepakat menjadikan hukum sebagai patokan bersama. Mengapa mesti hukum? Sekali lagi atau terakhir apa saya sampaikan. Karena tadi kalau kita by feel, maka abang begitu, saya begini. So oke semua. Nah supaya rasa jangan memandu kita berhukum, supaya rasa jangan menavigasi kita dalam berhukum, kita pakai hukum. Kita pakai hukum. Supaya objektif, abang lihat begitu, saya lihat begitu. Kita berbeda pendapat, kita tafsir, pengadilan putus sesuai sistem. Jadi hukum itu mengobjektifikasi untuk mengisolasi rasa-rasa subjektif itu. Agar, itu kan orang-orang bijak mengatakan, agar cinta tidak memandu Anda membenarkan kawan Anda. Atau kebencian Anda membuat Anda menghilangkan keadilan yang harusnya diberikan pada lawan Anda. Saya
Umar bin Khattab begitu kan. Tidak boleh hukum itu Anda pakai untuk menghukum orang yang Anda benci. Nggak boleh. Anda tidak boleh mengangkangi keadilan karena orang itu Anda benci. Anda tidak boleh memberikan pada keadilan karena orang itu teman Anda. Suka atau tidak, senang atau tidak. Begitu itu, supaya beres ini kita bernegara. Sekali lagi Bang, tidak bisa hukum ditakar validitasnya dengan nilai-nilai moral. Hukum tidak bisa ditakar validitasnya dengan nilai-nilai etik. Dua hal yang berbeda kok. Cek aja itu sisa bukunya Joseph Ras. Cek aja Kelsen. Jadi etik dan moral dua hal yang tadi berbeda. di bawah hukum. Dia menjadi sandaran untuk melahirkan teks. Yes. Kan tidak ada orang yang memperoleh ini baik, tidak baik, baik, tidak baik. Dari mana dapat? Dari situ sandaran. Baru dipositifkan. Almarhum Profesor Tandio Wiyogo Subroto, Sutandio Wijoyo Subroto bilang dia dipositifkan. Kalau kajian-kajian luar bilang dia positkan, dikrit. Nah, tidak ada orang yang memperoleh ini baik dan buruk. Sandarannya pada hukum alam. Kesadaran etis. Itu yang ditransform menjadi teks. Oke. Dan begitu dia transform berhenti. Kalau Anda pakai itu lagi, bubar. Baik. Begitu Bang, kurang lebih. Baik.